ya lu nggak harus ke kota besar untuk dapet kerennya gitu maksud gua. Yang daerah-daerah harus muncul nih, kan di permukaan juga. Itu fungsinya media, lu harus nge-publish itu ke orang banyak. Maksudnya gua nggak terlalu yang pengen banget ngebahas soal skateboarding di luar Indonesia itu seperti apa, karena di Indonesia sendiri masih banyak yang perlu dibenahin kan sebenarnya. Melengkapi mata rantai ekosistem yang ada juga sih, ya kan. Ini media yang agak kosong nih, sedikit kosong gitu. Ya, selamat datang di Skate Assembly. Kali ini ada bidang tamu Lilda Brown. Lilda Brown. Di belakang Lilda Brown sini dong. Lilda Brown. Aduh. Kalau sini Sini. dikit doang. Terus kumisnya gerakin. Ini ada Lilda Brown. Lilda Brown. Ini udah lama banget nih kita vakum. Setahunan ya? Hampir setahun. Udah berapa purnama? Ya, PPKM kita lewati semuanya ya. Kita taat peraturan pemerintah sih, sama kita Iya, ini lebih apa? Sama guru juga. Ya pemerintah memang udah boleh ya, cuman tetap ngeri ya. Iya, kitanya mager sih. Mager. Jadi mager kan. Iya. Bener. Nih, mungkin dikenalin dulu nih Rio. Kenalin Rio sebagai apa nih? Sebagai mungkin perkenalan dulu narasumber. Rio. Perkenalan dari orang rumah kali ya? Orang rumah siapa? Ya, Rio ini founder Wonder Skateboarding. Nah, Dan sekarang proyeknya lagi ada apa, Rio? Project lagi pusing ya. ya, sales turun. Oh, kira pusing anak loh. Iya enggak pusing kan, separate, terpisah tuh anak-anak. Ada yang di Bandung, ada yang di Depok, ada yang kuliah. oh pacet di Bandung. Gitu. Jadi udah ganti KTP kayak dulu. Iya. Oh, domisili udah di Bandung, Pak. Domisili udah di Bandung. Oh, Belakangnya ada lebehnya. Oh, lebih. Kok nggak salah deh demi pilkada serentak deh kayaknya. Fahri lebeh. Nggak ngaruh ya. Iya. Oh, Pacet udah di Bandung. Jadi terbatas juga waktunya buat ngumpulin anak-anak, kayak buat filming gitu-gitu, kayak jadi tambah pandemi juga sih, mager juga keluar, kayak banyak apa sih sekarang kalau keluar ke Jakarta gitu kayak banyak barrier gitu ya sih, kayak lu nggak tahu spot mana yang bisa dimainin gitu. Sekarang yang tadinya spot regular aja kemarin diusir. Iya kan, kayak aneh gitu, terus mau nge-explore kayak langsung mager gitu nggak sih. Dan emang akhir tahun ini kan emang ada program untuk malam tuh emang dibersihin tuh Sudirman Dari PPKM sih sebenarnya. Iya, dari PPKM ya. Jadi Apa namanya? Car Free Night ya. Jadi Setiap malam-malamnya tuh. Iya. Setiap malam saat ini dari jam 10 yang gua alami pas weekend. Weekend terus malam lewat jam 12. Jam 12 tuh ditungguin tuh sama polisi. Begitu. Disisir sama polisi. Yang kemarin tapi sebelum lanjut ke pembahasan kayak udah disiapin aja. Udah catatannya tadi. Kita tuh tahun ini kan mau berakhir nih. Sedih gua. Sedih ya. Iya. Kita lewati begitu aja ya di rumah. Iya, aja. Enggak ada kerjaan. kerjaan. Gua ngeluarin video deh kayaknya. Iya. Nah, baru-baru ini kan sebenarnya ada pengumuman Skate of the Year. Skater of the Year. Soti. Menarik sih sebenarnya. Menurut lu tuh dari nominasi yang ada, dari pribadi masing-masing, menurut lu layak nggak tuh si Marcisio gitu? Kalau menurut gue sih sebenarnya layak aja gitu. Layak, tapi kasihan ya. Iya. Ada kasihannya ya. Iya, kebanyakan partnya kalau kata gue. Iya. Overspec. Sebenarnya dari Horizon juga harusnya udah mumpuni ya. Iya, mumpuni. Cuman mungkin Treasure kayaknya lebih image-nya sih. Iya. Image-nya dia kan kutu buku gitu ya, kayak kurang Treasure. Kurang Treasure ya. Kayak nggak ada surprise party-nya. Kasihan banget. Kurang rebel ya kayaknya. Kurang rebel. Tapi ya akhirnya mungkin anak indinya kali. Anak indinya. Oh iya, anak indinya. Kan emang gak indie Treasure. Oh iya. Kayaknya di Soti enggak salah gua ntar. Enggak apa-apa kan. Enggak apa-apa. Kan ini bebas ini. Soti yang dipaksakan takutnya. Enggak, itu udah terlalu banyak partnya, jadi akhirnya Treasure ya udah lagi emosi mungkin ya. daripada gua disomasi Treasure-nya ya kan. Kan harusnya dia menang di 2 tahun yang lalu tuh. Kayaknya. Yang Milton tiba-tiba wow gitu. Nyolong nyalip perburuan Sotinya. Jadi dia car wash drop itu. Iya, dan partnya itu kan. Itu Jack Phelps masih hidup nggak sih? Udah enggak. Tapi kan partai Marcisio memang setelah Warna juga setelah Soti kan mulai. Sebelum Soti udah ada. Yang lawan Milton kan.
sebelumnya. Verso itu sebelum ya? Verso sebelumnya. Verso yang Verso ya. Oh iya, enggak. Verso itu sebelum. Gue lupa. Nah, makanya pembandingnya kan Verso sama si Milton itu. Oh kan. iya. Gitu. Ya, makanya mungkin Soti yang tertunda kali ya Iya. sekarang. Oh tuh Verso gila men, salah satu yang. Tapi sebenarnya kan kayak baiklah. Yuto tuh harusnya juga menang loh. Yuto Olimpik loh. Oh iya, Gold Olimpik. medal gitu. Ya balik lagi kayaknya. Olimpik Punisher atau apa ya? Dunia tuh Gua enggak tahu. mengakui. Olimpik nggak rebel. Oh iya. Oh kan nggak, iya. Dia juga kutu buku deh kayaknya, kutu buku gitu. Olimpik gak rebel ya. Nggak Rebel. rebel ya. Bangun pagi tuh gitu kan. Kayaknya yang rebelnya lagi kurang nih, jadi Bukan nggak boleh jadi muntah ngasih di ya. arena. Boleh nggak sih? Nggak boleh. Emang ada rules Boleh. nggak boleh muntah di arena? Kan harusnya harus bawa orang tua ke Olimpik. Gitu sih dia. Sebenarnya jagoan gue tuh ngevote si Cima. Oh. Cima tuh, mantep. Martin Place ya, Oli ya. Iya, sama Iya, Sweet Oli. Stray over rail gitu kan. Iya, Hmm. switch tray sama switch backside hill. Nah, Iya. maksudnya itu railnya juga di sebelah sininya dia nih, Sweet Stray-nya kan ngejauh tuh. Aliup ya. Aliup tuh, jadi agak-agak susah tuh. Iya, menurut gua susah ya. itu. Cuma- Landingnya di situ gitu ya. Iya, mungkin karena domisilinya aja kali ya, nggak di sana, di Iya. US. Di Australia. Di Australia gitu kan. Jadi makanya menarik tuh. Ya namanya yang punya hajat ya, media yang punya Terserah hajat dia ya. terserah dia ya. Lagu media Amerika. Nah, medianya dia sendiri. Teman-teman gue ya, teman Kan gue. gue pengen tanya ke Mark Suciu-nya sebenarnya. Hmm. Dia beneran ngejar Soti atau enggak sih? Nah, Gitu. itu sih yang gue. Coba tanya kan ada win-win itu kan Oh, iya. temannya Mark Suciu kan. Temennya dia. Temannya, Oh, iya, tanya Win. dong, tanya. San Jose ya, San Jose. Oh. Iya, San Jose. Ini video part yang lama yang di San Jose ya. Mm-mm. Yang mana tuh gue lupa deh. Iya, tapi kasihan kebanyakan Kebanyakan partnya. sih. Iya. Kenapa nggak disatuin aja? Mungkin setiap brandnya pengen Pengen nih punya lo kayak Spitfire. Sucinya yang- Sebenarnya sendiri. sama kan Jesse Albert itu kan. Iya. Cuma emang kepentingan brand juga berpengaruh Iya, juga di situ berpengaruh. sih Itu berarti kayaknya. manajemen harddisk tuh bis. Bagus tuh. Oh iya, ada Oh, iya benar. Iya, manajemen Hard harddisk. disknya Iya. Harus harus ada sponsor Iya, siget berarti gitu tuh. Berarti untuk filmer tuh ya, Manajemen masukan tuh. harddisk. Gua rasa dia apa ya harusnya share disk kayaknya tuh yang SSD sih. Wah teknis banget ya. Gue lebih pengen ke IT sekarang gua. Kita Iya. assembly bakal ke IT sih ntar. Wah. Benar. Wis. Kita bakal NFT bakal ada di NFT. review game-game juga bakal sana deh. Kayak lumayan loh itunya viewernya game-game gitu. Walkthrough gitu. Tapi kan Soti ini kan sebenarnya salah satu konten dari media ya. Iya nggak sih? Menurut Iyalah. Iya. ya kan kontennya media kan. Iya. Medianya si Tracer kan. Iya. Kayak King of the Road dan segala macam halnya itu. Sekarang apalagi Tracer kayaknya kontennya baru-baru ya. Kontennya kayak ada yang satu hari sama siapa gitu-gitu tuh itu ada juga di situ. Jadi kayak lebih Sama menarik, menarik ya. Yang kayak follow itu ya, yang kayak Iya, follow ya. kayak follow gitu. Apa namanya? sama yang Bells juga ada tuh yang Bells apa namanya? Hall of Meat. Iya, Hall of Enggak, Meat ada ada. yang baru My War yang Oh, My War yang satu spot. Perjuangan Iya. mendapatkan Iya, satu iya, grade. Iya, satu spot itu kan. Tapi behind the pas video partnya kan. Iya kan? Iya. Klasik juga ada kan, klasik Iya, itu menarik juga tuh klasik kayak nge-review ulang video skate lama gitu. itu kayak memory screen-nya transfer gitu. Gitu itu menarik sih. Makanya di Indonesia kayaknya belum ada nih kayak Ada hebat dulu. Oh iya, maksudnya di sekarang-sekarang Sekarang ini ya. Konten Makanya- ya. menarik nih kalau misalkan emang media-media berlomba-lomba untuk apa sih Mengangkat lokal memberikan menyuguhkan konten-konten yang menarik buat teman-teman skateboarder di Indonesia sih ya. Apalagi kita sempat tadi di belakang nih sempat ngobrol sama Rio lagi ada proyekan juga kan untuk kayak bikin, coba mungkin Rio bisa jelasin gitu BG kayak baru ya. mungkin nyebutnya apakah media atau ini apa gitu kan kita nggak ngerti Apa juga. persatuan apa gitu kan, Nah, kelompok serikat pekerja atau kita nggak tahu kan. Enggak, tadi itu sebenarnya bukan project sebenarnya. Kalau misalkan gua nggak tahu ya teman-teman di luar sana aware atau enggak gitu ya. Kalau kemarin tuh Wonder sebenarnya gue lumayan rajin nulis gitu. Ada beberapa kontributor yang bantu juga untuk foto. Even termasuk Apis pun beberapa kali bantuin ya biasanya. Dari yang mulai fans lu ikut kita ngeliput Iya, gitu. yang di Terus waktu lu ke Singapura juga dia ngirim konten gitu segala macam. Even lu juga sempat ngirim yang video 10 segala macam. Mungkin gue nggak tahu teman-teman di luar sana menganggap itu yang gue lakukan di Wonder itu sebagai bentuk media atau bukan, gue nggak tahu. Even gue sendiri pun kalau tanya Wonder media bukan, gue nggak bisa jawab tuh saat itu kan. Nggak itulah. Makin kesini
lumayan banyak kayak teman-teman brand yang katakanlah minta tolong untuk dipublish dong. Misalkan ada brand A gitu, Mas gue baru bikin skate video nih baru selesai gitu, gue pengen tolong dipublish gitu segala macam. Nah ada satu titik di mana gue tuh bingung, kayak dilema ya. Tadinya kanal website gue itu kan sebenarnya memang ya namanya Wonder gitu ya, itu as a brand gitu. Terus tiba-tiba misalkan ada brand A atau brand lain itu minta tolong, gue kemarin iya gue yain karena circle-nya kita, maksudnya dalam artian gue kenal nih orang-orangnya, gue kenal, dan kayak even pun kita gue naikin di web itu kayaknya no hard feelings lah gitu, dalam artian ya udah gitu. Cuma ketika ada dari luar yang banyak itu, gue mikir lagi tuh kayak nanti kedepannya gimana nih, misalkan lu brand A kok ditayangin sama brand B gitu, itu kan satu yang gue nggak tahu deh teman-teman mikirnya kayak gimana. Dari poin itu akhirnya gue memutuskan untuk vakum dulu, karena gue harus ngurusin brand juga, dan gue nggak mau kayak kepecah konsentrasinya gitu. Akhirnya ya udah muncul ide-ide kayak sebenarnya tuh masalah cuma di nama aja gitu. Jadi yang project gue jalani sebenarnya itu apa yang gue lakukan di Wonder kemarin, tapi dengan nama baru aja gitu. Dan gue pengen dan kali ini gue pengennya semua orang bisa terlibat gitu loh, nggak gue doang atau nggak Wonder doang gitu. Walaupun sebenarnya kemarin teman-teman juga bantuin juga gitu. Cuma kan karena namanya Wonder gitu, terus kesannya jadi kayak jalan sendiri. Padahal sebenarnya teman-teman tuh kemarin banyak yang bantuin. Nah, gue pengen di project baru ini sebenarnya semangatnya sama, cuma gue pengen beneran ya bisa jalannya bareng gitu doang. Jadi biar nggak rancu kali ya. Nantinya biar nggak rancu gitu loh. Karena kemarin gue juga nggak enak kan kalau ada orang nawarin, Mas minta dipublish dong segala, terus gue bukan menolak ya, kayak gue sebenarnya ngasih option solusinya gitu. Misalkan nanti lu nggak apa-apa nggak kalau naik di web gua, kan gua brand juga segala macam, nantinya lu nya gimana nih gitu. Sering kayak gitu gua. Jadi biar Wonder nih kan udah start as a brand gitu kan. Jadi biar takutnya nggak konflik gitu ya, antara ada brand kok ditebengin di brand gitu. Itu. Nah ini lu sekarang kepisah ya dong sebagai media. Walaupun kebanyakan rata-rata bilang mereka nggak masalah ya gitu ya. Tapi kayaknya kalau apa ya, secara publishnya agak aneh. Dan mungkin juga enggak, menurut gua kalau lu kan Wonder pertama mungkin pas lu start brandnya belum terlalu terdevelop gitu lah. Sekarang kan lu udah image-nya udah kuat nih image dari brand Wondernya sendiri gitu. Jadi pas media, wah kayaknya kita harus buat baru nih. Nah namanya apa sih namanya? Ayo dong kasih tahu. Namanya udah ada belum ya? Namanya yang baru. Namanya tuh sebenarnya bikinnya buru-buru. Ya nggak apa-apa buru-buru. Namanya apa? Biar temen-temen tadi tahu. Namanya Connection Surface. Connection Surface. Ini ada di sini ya, link sini ya. Ada link di sini. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Kita terlalu malas untuk ngedit. Terlalu malas untuk ngedit, maaf ya. Connection Surface. Connection Surface. Ini berupa Instagram kah atau web atau apa nih? Yuk. Ya, mungkin kalau bisa dijabarin Instagram lagi mundur dong. Tapi Instagramnya ada dong. Instagramnya ada. Ada dong. Instagram tuh ya as a cover aja. Kayak iya. main informationnya di Instagram untuk covernya. Tapi lu Larinya. mau deepnya, mau bacanya, mau nontonnya, even mau ada activation di dalamnya, ya lu tetap di website kayak Wonder kemarin gitu. Jadi gue pengen orang tuh beneran, kalau di Instagram kan lu ngelihat sekilas ya, namanya Instagram lu kan main scrolling gitu ya. Maksudnya dalam artian lu ketika ngeliat satu post, lu klik, lu baca berapa kalimat doang gitu udah. Tapi gue pengen kadang-kadang kan ada contoh lah, misalkan Velo gitu, si dia ngeluarin brand baru apa segala macam. Kadang sih yang sering gue temuin orang tuh sebenarnya pengennya bukan orang tahu gue bikin brand baru, gue bikin produk baru, tapi message di balik produk-produknya itu gitu kan. Itu kan kayak nggak cukup lah dibaca di Instagram gitu. Even gue bisa deep talk sama fellow-nya, bisa dalam artian gue bisa lebih panjang untuk tahu produk ini tentang apa, kenapa dibikin segala macam, dan tujuannya untuk siapa, untuk apa gitu. Kayaknya lebih intimate aja kalau lu bisa baca itu panjang gitu. Kanalnya emang website saat ini yang effort yang bisa gue lakukan tuh tetap di website. Lebih menarik sih jadi. Pengennya sih cetak, tapi anak-anak bilang udah nyerah aja deh kalau cetak gitu. Gue mau bantu gue, sumpah gue masih pengen. Kayaknya saat cetak ya emang belum, tapi bijaksana kalau misalkan. Iya, gue mikir website ya sama aja kan. Lu bisa buka Instagram, berarti lu bisa buka website dong gitu.
Kalau Instagram terbatas berapa ya, 2000 karakter ya maksimal ya. Kalau di website kan lu bisa berhalaman-halaman, lu baca apa segala macam, enak di sana. Terus ngebaca juga enak, sekali ngeload lu bisa baca panjang gitu. Mungkin di dalamnya juga nggak cuma sekedar foto, mungkin bisa video, bisa ada apa foto, gitu-gitu ada kan ya? video bisa, even lu bisa chat interaktif juga bisa. Oke. Maksudnya banyak yang bisa di coding lah di dalamnya, bisa lucu-lucuan juga. Nah, kontributornya itu lu doang atau gimana nih konsepnya gitu loh, kontributornya? Pasti kan media apa ya? Ini bisa dibilang media kah atau portal berita kah atau apa? Kita gitu, hub aja deh nyebutnya, hub. Nah, hub aja. Gue nanti pengennya nggak isinya tuh nggak dari gue doang. Kalau sebenarnya pun Wonder, kayak gue bilang tadi, Wonder kemarin tuh sebenarnya nggak gue doang loh gitu. Cuma karena namanya itu jadi kesannya gue doang. Gua kemarin jadi makanya bukan kesalahan sih jatuhnya. Kemarin kan jadi kayak nggak kelihatan kolaborasi dan bantuan dari teman-temannya gitu loh. Nah gue pengen sekarang saat ini kalau ngomongin kontributornya berarti siapapun bisa jadi kontributor gitu. Makanya gue approach nih, kayak gue sowan lagi ke Apis semalam, terus gue sowan lagi ke teman-teman di Jogja gitu. Gue tawarin lo sekarang lo bisa contribute yang ada di kepala lo, selama itu informatif, isinya benar, nggak menyinggung orang lain dan lain-lain, yuk bikin gitu. Nanti gue yang publish, tetap punya lo sebenarnya. Lo tuh nggak perlu bikin Instagram baru, lo nggak perlu harus ada di Instagramnya si Connection Surface. Misalkan contoh mungkin hari ini skate assembly sekalian aja. Gue pengen misalkan skate assembly nih, lo kan outputnya YouTube gitu. Nah, gue bisa misalkan gue bikinin satu page sendiri, di sana ada menu, misalkan ada menunya skate assembly. Pas once itu diklik sama orang, isinya ya ke YouTube-nya skate assembly, tanpa lo harus tanpa lo harus nanti Instagramnya dikelola connection. Enggak, Instagram lo. Cuma once lo nge-share, lo kalau mau nonton episode skate assembly yang kemarin, lo klik di sini. Udah, YouTube-nya pun tetap YouTube lo gitu. Even traffic-nya ke lo gitu. Tapi gue compile nih, kalau mau nonton assembly ada di Connection Surface, lo klik, udah semua episode di sana. Jadi ada kategorinya tuh. Ada kategori sendiri. Skate assembly, terus apa gitu. Itu kalau kalian mau ya, kalau enggak. Berarti jangka panjang lo pengen jadi kayak ada video terbaru lo. Iya, pengennya kayak gitu. Nah, kadang-kadang kan gue contoh ya, sebenarnya literasi gue kalau misalkan kita bandingin sama teman-teman yang di industri lain, literasi gue soal skateboarding menurut gue sih nggak bagus-bagus amat gitu. Even sama Bima, literasi soal skateboarding dia kemana-mana gitu. Ngulik banget dia. Gue tuh Bima sekarang lebih ke musik sih. Oh iya. Kalau kerja gue ya iya, literasinya kan bagusan dia gitu. Nah, gue pengen kan ada orang kayak gitu. Misalkan even gue nulis sesuatu, ya ada yang koreksi lah. Nggak gitu yo gitu misalkan. Yang ini nih yang harusnya kayak gini. Terus bisa jadi kayak forum juga ya, kayak ada di luar ngomong. Iya, misalkan soal ada forum spot misalnya kan. Jadi enak juga tuh, jadi ada. Itu kayak misalnya kayak foto gitu. Literasi gue soal fotografi atau videografi, ya kalau dibandingin sama Apis gitu, atau sama Joy, sama Batak, ya gue nggak ada apa-apanya. Ya kan gue butuh orang-orang kayak Apis, Joy, Batak, terus ya anak-anak yang lainnya, filmer itu kan. Firman. Mau ngasih? Iya juga. HN. Lu ngomong Firman siapa? Nah, berarti kalau misalkan itu kurasinya tuh gimana ya? Apa tuh? Ada kurasi, maksudnya, bang, gue pengen ini dong masuk di sana gitu. Terus adakah kurasi? Standarnya ya? Iya, maksudnya. Gue kemarin sempat ngobrol sama si Iswandi Utomo, Sarkis kalau Instagramnya itu. Dia juga sempat nanya hal yang sama tuh kayak lo gitu. Kurasinya gimana bang gitu segala macam. Sebenarnya kita gue sih mikirnya ngambil paling basicnya aja lah, selama konten lo emang itu bener adanya, based on data itu memang terjadi gitu segala macam, dan maksud gue tidak merugikan banyak orang, itu dulu deh, itu pondasinya itu dulu tuh. Soal masuk kurasinya, ini masuk nggak nih untuk dipublish segala macam. Even gue menyatakan nantinya tuh nggak harus skateboard doang, maksud gue. Kalau lu pernah kalau lu tahu akunnya Monster Children, Monster Children, ini kan web magazine juga tuh. Coba Monster Children. Ada surfing, ada itu. Gue sebenarnya mau kayak gitu. Jadi gue yang kemarin kan kita skateboarding aja segala macam. Kan sebenarnya goals dari kita. Jadi ada kayak culture-nya ya. Goals dari kita terjun ke industri kan sebenarnya dalam artian kita pengen produk atau apa yang kita lakukan diketahui sama orang banyak kan gitu. Kalau isinya skateboard lagi kayaknya
ya nggak akan kemana-mana gitu. Gue Iya. pengen kayak lu mau ada content surfing ya ayo aja, selama emang itu based on data bener adanya dan informatif ya ayo naikin aja. Sepedaan misalkan Ya mungkin kita lagi jadi hobi, cross culture juga. jadi ya. cross culture orang- gitu. Orang yang suka sepeda misalkan jadi Iya, tahu jadi- skate tuh kayak gimana sih gitu. Iya, dan kitanya juga jadi mau tahu kan. Iya, Kita mau tahu komunitas Orang lain lain, gitu komunitas di lain, luar gitu. skate ya. Ya menarik tuh jadi. Kalau kayak game online itu nggak masuk ya. game online ya. Nggak, intinya Nggak pengen berantakin aja. tetap Gua nggak kegiatan mau yang SCV harus gitu. keluar dah, gila lu kalau game online mah. Yang harus keluar gitu kan, main Kan keringetan. pasti pandemi kan gue takut juga gitu Intinya loh biar itulah. kata gue Gua kan kosan doang. game online yang adventure. Nah, gitu. masa orang kayak gue nggak Game online yang adventure. gitu deh. Tapi pembahasannya sendiri tuh gimana yo, maksudnya misalkan gue pengen jadi kontributor lu, gue bahas circle gue aja kah, terus lu terima bisa ya si connection surface ini bakalan terima konten gue karena gue cuma ngebahas circle aja, atau gue bahas yang jauh-jauh gitu, misalkan di luar lagi trennya ini nih, gue bahas gitu, tapi pengetahuan gue cuma sedikit gitu, itu nggak apa-apa juga kah? Atau Nah itu makanya kan tadi gue bilang gue butuh ya teman-teman juga gitu. Once ada artikel masuk misalkan atau ada orang ngirimin tulisan gitu ya, ya pasti kita baca bareng-bareng dong. Misalkan dalam artian, misalkan atau gue baca dulu terus misalkan ada satu hal yang menurut gue anomali, ini bener gak ya? Gue butuh orang lain juga kan untuk kurasinya segala macam gitu. Terus kalau tadi pertanyaan lu kayak kalau ngangkat komunitas gue doang gimana gitu, sebenarnya justru bagusnya kayak gitu. Angkat komunitas lu dulu gitu. Contoh yang di Wonder terakhir tuh Alif Yuda tuh submit video pucak. Bukan ya. Pucak ya. Tadinya fuck gue bilang janganlah gitu. Ditambahin aja pucak gitu. bagus tuh. Gue tanya alasannya dong gitu. Ini video brand atau gimana Liv gitu. Enggak Mas, ini teman-teman di utara di Priok ya. Dia Priok ya nggak salah. Dia bilang udah lama nih nggak bikin videoan gitu. Senior-seniornya juga pengen nunjukin ke senior-senior lah kalau skena di Priok tuh masih ada gitu, anak-anak skateboardnya yang generasi barunya masih main segala macem. Ya kayak gitu tuh. Itu kan sebenarnya ngomongin komunitasnya di sendiri kan gitu segala macam. Tapi ya itu fungsinya media, lu harus nge-publish itu ke orang banyak, ya kan, dalam artian di Priok tuh ada yang main sesimpel itu gitu. Sekarang kita mikirnya Priok apa sih, kayak di sana kayak keras banget apa segala macam. Skateboard ini hidup loh di sana, ada yang main gitu. Ya sesimpel itu si media ngasih tahu gitu. Jadi harus bangga juga ya sama komunitas sekitar kita ya. Iya lah. Ya, soalnya yang ya mungkin kan takutnya kita tuh wah karena kita di daerah kita harus ke kota besar nih untuk kita dapat exposure atau dapat spotlight gitu. Oh, enggak gitu. Jadi malah justru dari komunitas-komunitas kecil yang ada. Malah itu yang dibutuhin mungkin ya. Jadi kita kurang literasi kan sebenarnya. Iya. Di daerah kayak gimana kan malah. Ya gua aja malah lebih sering keluar kota daripada ke Jakarta sendiri. Dia sama dia nih beberapa kali. Maksudnya yang nggak harus ke kota besar. Justru kan yang epic malah di daerah-daerah ya, ya. banyak yang kita nggak itu. Iya, epic banget. Menarik tuh. Soalnya gue belum berapa lama nih gue kayak ada pekerjaan deh, gue di Pekanbaru sama Palembang gitu deh. Banyak banget spot yang belum itu loh, apa namanya, masih perawan banget maksudnya. Banyak banget yang bisa diekspor kan, dan gue nggak tahu apa. Dan gue ada yang hubungin gue juga nih beberapa orang, Mas ketemu orang segala macam, karena gue kerjaan jadi gue nggak bisa ketemu tuh. Ternyata emang lumayan banyak loh maksudnya. Dan yang nggak ekspos kan, maksudnya. Ya dia katanya, gue juga sering ekspos kok di video, tapi kan kita nggak tahu tuh kalau kita nggak emang langsung ngebranya kan. Kayak gitu maksudnya. Sebenarnya banyak banget yang bisa diangkat dari daerah sih. Iya. Nah itu mungkin karena itu dia tuh, makanya ada Rio sekarang mungkin bakal jadi lebih ada chance juga. Iya ada chance juga dong, masih kan buat bagi mereka. Dan kita jadi bisa tahu kan. Demennya kalau udah kata surreal banget sih. Wah, nonton tuh kalau kita biasa disuguhin sama skyscraper gitu, pencakar-pencakar langit gitu kan, visai-visai dari bawah gitu ke atas gitu, tiba-tiba lu pemandangan gunung, sawah segala macam, keren lagi. Pohon-pohon. Iya, skateboard Kearifan lokal kearifan banget lokalnya ya. malah dapet gitu. Mana itu jadi daya tarik tersendiri Iya, di kota iya. tersebut ya. Iya. Mainnya di gang ya udah gang aja. Iya, gitu. jangan malah di daerah. Gue pengen pencakar langit. Iya, maksudnya tapi kan jangan Ngejar Tapi- itu. ini ngejar para pencakar langit. tapi stigmanya emang gitu gak sih? Skateboard tuh keren kalau main di kota. Bener gak? Iya.
street skateboarding ya. Street skateboarding kan ya. ya. Dan itu gua yang gua takutkan adalah seperti itu tuh, yang kenapa tadi si Iqbal bilang ya lu nggak harus ke kota besar untuk dapat kerennya gitu, maksud gua. Itu bisa dirubah nggak sih kira-kira? Bisa. Ya kan kayak ya dari dulu kan yang apa? Yang ada konten juga tuh yang ke India visual traveling, Converse ya. Ya Istanbul. Ya ke Afghanistan, kemana ke India sih yang gue kaget banget ada delman, orang-orang bener-bener pinggir jalan rame gitu. Nah itu tuh ya mereka juga sebenarnya udah bosen juga, mungkin udah jenuh juga ngelihat LA, SF, New York gitu maksudnya, tapi dia pindah kota baru ke lingkungan baru kan, jadi fresh lagi videonya walaupun triknya misalnya sama tapi dilakukan di Lalu banyak daerah-daerah konflik itu ya? Iya, ada yang ada tentara gitu main drop in gitu, dia ambil. Iya, bener-bener kearifan lokalnya. Iya, itu udah kearifan lokal lagi gitu. Malah itu nggak sih yang dibutuhin sebenarnya sama kita nggak sih? Pertukaran budaya jatuhnya. Iya, makanya kemarin mungkin kayak si Apis kan ada project yang sepatu tuh orang Berix datang ke sini. Siapa tuh? Itu ya. Jan Horowitz. Maksudnya mungkin dia kan pengen ngelihat di Asia tuh kayak gimana, apalagi Indonesia, Jakarta dan sekitarnya. Bandung kan juga ya. Bandung. Itu konten premium lagi berbayar kan kalau mau nonton tuh? Iya, berbayar. Iya. Banyak nggak sih nonton? Nggak tahu deh. Kurang tahu deh kalau dua di apa? Report di TV show-nya, tapi gue buka sih emang kontennya bagus-bagus sih. Iya, dan itu berbayar. Karena kan cuma tayangnya sekali. Sekali tayang terus habis itu biasanya biasanya berbayar ya. Iya, dua kali. Pas gue mau nonton baru tahu tuh ternyata lo mau nonton lagi nggak bisa, lo harus bayar. Iya, harus bayar. Sejenis Netflix kan, iya, kan kayak tapi Netflix. Kebanyakan sport sama dokumenter deh. Bagus sih. Iya. Maksudnya jangan sampai kayak gitu yang buat orang kan, maksudnya yang buat orang ngambilnya Jakarta, Bandung, dijualnya di Eropa. Iya. Videonya dijual di Eropa. Malah kita tuh kita mau nonton bayar. Mau nonton bayar orang Jakartanya. Kocak. Emang kita harus lebih jeli dulu kali ya. Iya. Enggak apa-apa lah kita udah diduluin sama mereka, ya udah paling enggak kita coba lebih semangat lagi. Iya, menarik tuh. Benar juga sih. Harus yang daerah-daerah harus muncul nih. Iya, kan muncul sih. Di permukaan juga. Kita malah senang juga ngeliatnya. Iya, maksudnya banyak yang baru kan, jadi kita lihat juga referensinya. Kayak tadi kita lihat juga di sebelum kita shoot nih, kita ngeliat si Fast Attitude ya, videonya juga tuh cakep sih, seger, fresh. Mas Vian, keren. Iya, daripada kita ngeliatnya Sudirman lagi, Iya, terus itu bener ya kearifan lokal yang intronya tuh gue sih paling ngena intronya sih yang cakep ya, single shot, terus di bener-bener di jalan di Jogja ya. Iya kan, terus ada beca lewat, terus ya udah itu kerasa vibe-nya dapat gitu. Iya, itu idenya bagus sih, keren sih. Jadi si Vian skater Instagramnya. Jadi keren. Nggak mesti malu ya, malah justru itu sih kekuatannya kan. Kan Indonesia juga terkenal di luar karena lokal ya kan, nggak ada lokal kan. Iya. Bukan karena Jakarta gedungnya tinggi-tinggi kan. Malah justru mungkin kesempatan tinggian mereka kan gedungnya. Kayak kesempatan buat teman-teman yang mau cek spot lagi ke kota A, udah tahu nih teman-temannya nih. Iya. Spotnya yang ini aja, spotnya yang di video itu ya. Iya, jadi kita nggak blank juga. Iya, benar. Mau ke Depok gitu misalnya. Oh, gue tahu nih spot di sini. Dan si lokal boy-nya juga udah tahu gitu. Iya. Oh, ke sini aja nih. Sini security-nya aman nih gitu. Ini ke sini aja kalau misalnya di kick out apa gitu. Jadi nggak aduh, kemana ya? Wah, kesini coba yuk bang. Kita ngibing gitu, ngiter-ngiter bingung gitu kan. Ngiter-ngiter bingung. Kemana ya? Bingung kan. Iya, kayak gue dulu misalnya kayak mau yang trip Singapura tuh sama anak-anak kan yang pertama ya sebelum trip ya kita googling dulu tuh video-video Singapura kan. Ya kita lisin salam, jadi pas sana nggak blank kan, jadinya udah ada rencana gitu loh. Enak tuh kalau kita juga ada di hub itu ya kumpulan video-video lokal dari beberapa daerah kan, jadi kita gue mau ke trip ke kota A, tinggal nonton, gue mau ini kan, jadi lebih enak juga kan. Sama misalnya ada mau ya orang luar mau trip juga enak kan, mereka kan mau spotnya mana aja, udah ada yang jadi sumbernya gitu, kan ada guide-nya. Iya. Guide by video. Guide by video. Nah, yang menariknya ada lagi nih,
lu kan udah punya kesibukan sendiri di brand nih, Wonder. Terus ada lagi proyekan connection surface nih. Nah, itu ngatur waktunya gimana tuh untuk bagi-bagi supaya ini jalan dengan beriringan nih. Baru seminggu gue sakit. Waduh. Makanya lu potong rambut lah. Makanya gue potong rambut. Nah, maksudnya apakah harus ada kontributor banyak kah yang itu supaya lu yaudah fokusnya brand aja? Enggak sih. Jadi kalau fokus sih sebenarnya kedepannya gimana kedepannya tuh? Kedepannya sih sebenarnya pengennya tetap ya, maksudnya gue sih jujur aja kalau gue pro lokal ya. Artinya gue pengen teman-teman yang punya brand apa segala macam kita naik dulu lah bareng-bareng lah. Iya sih. Itu dulu. Maksudnya gue nggak terlalu yang pengen banget ngebahas soal skateboarding di luar Indonesia itu seperti apa, karena di Indonesia sendiri masih banyak yang perlu dibenahin kan sebenarnya. Dan fokusnya lebih ke industrinya sih. Soalnya kalau infrastruktur kayaknya sekarang udah mulai jadi urusan pemerintah ya kayaknya ya. Semenjak itu. Ya udah, maksudnya ya kita ngurusin industrinya aja. Infrastruktur kan udah yang ngurusin nih, udah ada yang sibuk sama itu gitu loh. Ya kita ngurusin industrinya aja. Industrinya kan masih keseok-seok. Ya kita jujur aja, dalam artian kita produksi aja ibaratnya masih banyak yang dipikirin lah mau produksi gitu. After produksi kita ngurusin brandingannya harus kayak gimana. Kita ngurusin homies-nya, rider-rider kitanya gitu segala macam. Dan ya, baru kan ke sales penjualan kan. Di situ aja udah banyak missing link yang sebenarnya harus dibenahin tuh. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi lah gitu sekarang yang ya pasti banyak lah perubahan-perubahan di marketing lah kayak gitu. Ya tapi ini menarik sih, maksudnya kayak gue ngelihat ya skateboard kayak kita udah nggak saling, maksudnya ada anak skate main ya kita udah nggak kenal. Kalau dulu tuh pasti kita tahu dia anak mana segala macam. Sekarang ibaratnya tuh udah kayak main bulu tangkis jadinya. Udah rasain sih. Lu kayak misalnya olahraga bulu tangkis gitu, yang orang-orang yang tuanya hanya mikirin ya ntar olimpiade apa Thomas Cup gitu kan. Nah sebenarnya kayak gitu skateboard udah kayak gitu maksudnya. Nah tapi yang mantep nih masih ada orang core di skena nih yang jaga kita tuh dulu tuh komunitas dan kita punya kreativitas dan skateboard lain dari olahraga. Nah ini yang menurut gue berjasa gitu. Kalau sebenarnya kalau misalnya ya mohon maaf kayak nggak ada lu nggak buat apa-apa juga skateboard ntar jadi olimpiade, ada pelatihan, ada seleksi, ada atlet cabang Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ada gitu, pasti udah kayak gitu. Dan terus yang orang yang ngurusinnya ya kompetisi aja maksudnya kita. Tapi kan kita kan skateboard nggak kayak gitu dong gitu kan. Nah itu yang menurut gua tenaganya kesibukannya dikeluarin untuk sesuatu yang memang kita ya skateboard tuh lebih dari itu gitu. Menurutnya memberikan opsi lain. Memberikan opsi lain karena lain lah. Kayak bulu tangkis gitu nggak ada konten pakai lagu terus gimana nggak bisa kan gitu kan. Bikin juggling kan maksudnya gitu kan. Ya hanya diadu aja ganda putra putri, single putra putri. Nah gitu aja cuman kan kalau skateboard beda gitu. Nah itu juga takutnya ngenalin juga nih ke anak-anak yang baru main gitu, kirain skateboard sama kayak bulu tangkis gitu. Skateboard kan beda. Skateboard ada seninya. Ada seninya gitu. Sekarang udah kayak ada SSB-nya lah kasarnya kan. SSB. Iya, udah kayak ada skate school karena ada skate school juga. Iya, skate school kan. Habis itu lulus udah. Lulus ntar diadu dia KTP mana? Iya. Jakarta Selatan. Pon nih masuk pon nih. Jakarta Timur ntar Jakarta diadu jadi Jawa Barat, Jawa Timur, Indonesia. Wah. Indonesia, Asia gitu aja. Udah ada tuh yang skate tripnya kemana udah nggak ada tuh, ntar ke daerah, udah diadu aja gitu. KTP lu mana? KTP lu mana? Iya. Sparring yuk sama tim skate ini, sparring. Gitu. Ya kalau dibiarin kayak gitu juga bisa. Iya. Skateboard ya bisa aja kayak gitu, cuman masih ya respect lah sama orang-orang yang masih ngejaga itu integritasnya skateboard. Identitasnya. Kalau gue pribadi gue nggak, gue kerja doang masalahnya. Jadi gue salut lah sama orang-orang yang ini sih, maksudnya masih ya hebat sih, maksudnya care lah gitu dengan skena skateboarding gitu kan. Mungkin ini juga melengkapi mata rantai ekosistem yang ada juga sih, ya kan, maksudnya
memberikan pilihan media yang mungkin saat ini kita bisa bilangnya media dulu kali ya. Sementara ini nih media yang Ya udah. agak kosong nih, sedikit kosong Iya, gitu. berapa tahun Mungkin kebelakang ada, ya. mungkin ada, tapi mungkin ini dilengkapi nih, ada pembedanya lagi atau nanti mungkin jadi lebih banyak. Iya. Kayak di luar mungkin kan kita nggak cuma tracer doang yang kita tahu, mungkin ada transport, ada slab, ada Gencam dan lain-lain, solo dan segala macam. Nah itu kan memberikan pandangan-pandangan beda, iya warna-warna yang beda-beda dari sudut pandang media masing-masing gitu. Jadi lebih berwarna lah jadinya. Mungkin ada media yang khusus buat atlet kan nggak tahu. Iya kan? Mungkin bisa jadi sih kayak Jadi misalnya, benar-benar udah tuh. iya Itu lagi. mungkin kayak buku gitar kan nantinya kayak MBS dulu kan Iya kayak misalkan, benar. Ini buku trik ya. Iya, chord kickflip tuh apa aja Nah. gitu kan bisa. Jadi mungkin aja itu terjadi nantinya. Jadi industrinya juga makin berkembang Iya, nanti kan ya sampai si chordnya ini yang malah yang mati. Apa sih? Nggak tahu gue. Jadi nggak ngerti. ngomong apa iya. Iya, gue juga tadi analoginya salah sih. Jangan sampai dinomerin aja terus kayak tuh Rio, Iya, 7 gitu. Ntar abis ngetrik. Nah. Wah gitu. Gitu sih. Ngeri banget. Iya. Iya karena anak-anak yang kecil-kecil kan udah pada jago-jago tuh kalau misalnya Jauh ya banget. jago banget kan. Jago banget. Terus ya ntar kalau ya menurut gua ya harus bagi gua yang udah maksudnya harus tahu lah generasi sekarang gitu skateboard tuh nggak kayak bulu tangkis gitu. Jadi takutnya dia harus gua harus menang ganda putra gitu kan. Maksudnya gua harus menang. Kan sekarang udah ada tuh Men's Park, Women's Park. Oh iya bener Men's Skate. Pool, Games of Skate, Game of Skate. Wah gitu. Gua jagonya nih Game of Skate. Wah, Penjurusan tuh. penjurusan, Iya, iya kan. Jurusan. Ya memang penjurusan ada lah, kita suka main ball, suka main apa, cuman kan kalau dulu kan kayak dimotivasinya ya emang itu bagian dari ekspresi lu suka itu gitu kan, lu enak lu menikmatinya gitu kan, referensi lu gitu kan, apa yang lu lihat gitu, lu jadi pilih gua main ball, gua main street gitu kan. Kalau sekarang enggak kan, street park, tapi street park ada quarternya ya kan, kalau ngetrik quarter, kalau lu mau ngetrik lu stall dulu, jago baru ngetrik lagi, nilainya lebih bagus, ya kan? Mas trik mah kagak iya kan. Jadi kalau misalnya lu sebelum trik lu backside disaster dulu, terus lu baru ngetrik susah, wah itu nilainya lebih bagus daripada lu naikin lah kan street gimana, quarter. Jadi kayak gitu-gitu aja sih yang. Makanya gue main transisi karena gue nggak bisa kickflip. Iya. Gue pilihan, kan pilihan. Iya. Gue sebel tuh duit kickflip tuh. Karena gue nggak landing. Gue juga nggak minta. Iya, tapi sekarang orang street, gue mau main street tapi harus bisa transisi. Iya. Harus bisa transisi. Iya, kesian juga kan orang udah main di street pas mau yang transisi gitu. Handplan. Wah, nggak bisa. Ntar lama-lama ada nih Keren. next level. Jadi gini kan habis ngetrik nih, ke transisi handplan dulu, baru ngetrik lagi tray flip nose grind gitu. Hybrid gitu, hybrid. Hybrid. Ada. Oh iya benar-benar. Kan di Tampa aja udah mulai kan. Nggak sepeda doang hybrid ya, jadi kan juga hybrid. Kalau ya. dulu kan Tampa fokusnya ya di tengah tuh, Iya. maksudnya ledge, rail gitu. Sekarang udah terbang ya. sana, Iya, terbang iya. di samping-samping juga udah pada terbang-terbangan. Oh jadi genre baru berarti Genre baru, Ya, kayak- alternatif. Zion kan juga mainnya kayak gitu kan. Iya. Amfibi, skater Iya, amfibi. amfibi. Tapi keren sih gitu. Lama-lama terbang dulu, wah baru ngetrik di tengah ledge. Oh, iya. Wah. Terbang, wah udah hybrid tuh, hati-hati. Lu minum apa sih? Bisa abis hybrid elektrik tuh. Iya, gitu. Hybrid dia di charge ntar. Iya di Iya, Udah di ada charge. skateboard. Nggak isi bensin dia. Iya, Mobil itu ya. nggak di push lagi kan? Iya, nggak push lagi. Bawa tongsis biasanya tuh. Ini bahasa Ya balik lagi tadi kan kayak ngidupin ya maksudnya apa sih ya, mengisi, menambah kekosongan gitu. Betul. Bukan kekosongan kali ya, menambah yang ada jadi tambah ada nih dari sisi Betul. medianya gitu ya. Jadi circle-nya tuh udah bagus lagi nih ekosistemnya, kayak nanti larinya ke regenerasi, terus adanya apa sih kayak event atau apa. Jadi kan itu jadi kayak media publikasi apa segala macam.